Diam dulu Kak Gracia. Kau lebih tolol daripada apa? Coba buka mute-nya. Masing-masing. Ya mending tolol menyembah manusia yang punya kotoran itu bagaimana? Apakah ludahnya Yesus adalah Tuhan, Nias? Iya, karena itu berasal dari dirinya. Nah, sekarang kotoran itu berasal dari dirinya tidak? Ya, berasal dari Tuhan semua. Berarti Tuhan ya. juga. Ya, ya. Udah, selesai. Selesai. Apa yang keluar dari diri Yesus adalah Tuhan juga. Berarti kencingnya, muntahnya, tainya juga adalah Tuhan. Selesai kita. Tapi lucu banget. Kok sampai di situ pertanyaannya, Kak? Masa Kakak nggak Iyalah, tahu itu? coba kau berpikir. Kalau yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan juga, kotoran keluar dari Tuhan, kentut juga dari Tuhan, ya Tuhan juga. Selesai. Jadi sebenarnya Ini keluar dari mana, Kak? loh, sekarang begini, kalau di dalam Islam, ludah saya itu bukan saya. Oh ya, Kanora saja sedikit ya. Jadi Ludah apa saya namanya bukan kalau kasih pertanyaan itu yang masuk akal, yang Ludah saya berwibawa, yang kalau bermanfaat, enggak kata berarti itu yang membangun. gentayangan dong. Loh, sekarang coba kakak berludah. Ludah kakak itu kakak nggak? Coba kakak berludah, kakak muntah. Ludah kakak itu kakak nggak? Nggak, jawabnya aja dulu yang bagian itu. Waktu kakak kentut, kentut kakak itu kakak nggak? Waktu kakak berak, tai kakak itu kakak nggak? Ini manusia yang tidak berakal. Ini manusia yang tidak berakal. Udah mati coba. akalnya. Ito, coba tanya sama Ito Gracia ini, anaknya laki-laki atau perempuan? Anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan itu. Perempuan. Nah, kalau apa yang keluar dari diri kakak adalah kakak, Percaya. berarti anak perempuan kakak boleh dong ditidurin sama suami Jangan. kakak. Berarti anak perempuan kakak adalah kakak kan? Berarti boleh dong boleh dong suaminya kakak meniduri anak perempuan kakak. Gimana Apa tadi logika dia kalian? Dia bilang yang tadi begini itu. Itulah Kak, kalau hanya menggunakan akal saja, tidak menggunakan iman. Kalau menggunakan iman tidak seribet ini, tai pun bisa kalian jadikan Tuhan. Kalau menggunakan iman, tai pun bisa jadi Tuhan. Inilah sebenarnya Berkali-kali, otak Kok. mereka itu. Berkali-kali kita sampaikan sama teman-teman Kristen, ya. Coba kalian pahami, kalian ini sebenarnya pengikut pengajaran-pengajaran Yesus atau pengajaran-pengajaran Paulus. Pengajaran Paulus lah yang mengatakan kalian diselamatkan karena iman. Kalaulah kalian memang diselamatkan karena iman, kenapa Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 29, jika matamu membuat kamu berdosa, maka cungkillah matamu. Kan jelas datanya, cungkillah matamu. Kalaulah diselamatkan karena iman, kenapa Yesus memerintahkan mata yang berdosa itu dicungkilkan? Ya Fajar, silakan buka kamera, buka mute. Dari agama apa? Parah, kalau udah pakai doktrin itu parah. Kalau udah pakai doktrin, tai pun bisa jadi apa? Tuhan. Tai pun. Makanya saya bilang, keimanan di dalam Kristen itu kalau katanya menjamin masuk surga, tai pun juga bisa masuk surga. Menyembah tai pun bisa masuk surga. Lah iya, apa yang keluar dari diri Tuhan adalah Tuhan. Apa yang keluar dari diri Tuhan adalah Tuhan. Jadi tidak perlu pun menyembah Yesusnya, kau sembah itu tainya masuk surga. Karena dia Tuhan. Loh, pemikiran kakak itu pemikiran logika kita lah. Saya berludah, mana mungkin ludah itu adalah saya, walaupun asalnya dari saya. Ya Allah, sembahlah batu itu. Mending saya sembah batu daripada sembah biji jakar. Mending, katakan. Dikasih yang sehat, cari yang... Dikasih yang tidak ribet, cari yang ribet gitu. Akal sudah mati ya kayak begini. Sedih dong kamera nang mulu. Ini saya undang buka kamera tuh. Silakan Ito.
Sagala. Nora emosi, bukan emosi. Tapi kalau emosi sama orang botol ya wajar. Apa ya? Kenapa potong? Ya potong lah. Mana tuh yang Sini bawa sana sini. Biar taruh piring. Sagala, itu Sagala. Oh, Sagala. Oh, Buka kameranya. Mending saya ngajar kepada anak saya yang kecil 6 tahun ya. Bener. Ya, aku tengok dari apanya tadi udah datang dia punya casing kan. Allah sekali. Itu. woi, Buka kameramu. Loh, Kamu belum buka tidak kamera buka. tuh. Dari tadi aku buka kamera loh. Bukan ini si Sagala. Oh, Sagala. oh, Buka jolo kamera mi. Asa tadi ro ganteng mi. Nani botoho membuka kamera? Amang tayo itu. Nalawakon doho. oh malu aku. Oke, Hodo nalawakon. Buka jo kamera mi. dapat tuh situ. Wih nalawakon doho. Amang tadi. Ito masito ko. Urus my baby. Meron mga ni. Nani botoho na membuka kamera. Ayo yang jual nomor ko itu. Oh, lo buka mah kamera Kamu mi. tidak buka. Aduh bisa buka. Belajarkan dulu itu. Sebentar. Aduh, Mana? Apanya? Halo. 10.000. Nggak nama tua ho. Poso do pe ho. poso. Bukan itu. Laki-laki dengan laki-laki. Tadi kalau perempuan dengan perempuan modal congor kami saja. Iya. Silakan nih Sagala. Apa yang mau kita Mana? diskusikan silakan nih Sagala. Memang Jawor memang pernyataan nih kakak Om memang. Kakak Noron. Nomor bahasa Batak kok. Dan dia tuh sialakon di Toruon. Bahasa Indonesia mah ho. Ali harap batak do itu. Oh lo, nomor bahasa Orang Batak. Dan Arizona. botoh lagi. Dan botoh lagi. Bahasa Indonesia mah ho. Tipau. Itu Faruk madongan mui. Ya silakan Le Sagala silakan. Ya kalau aku ya salut aja nengok pernyataan kakak ini, Nora Aritonang ini. Ya kalau Lai salut sama pernyataannya itu Nora, kenapa Lai masih Kristen? Iya, tetap juga Kristen. Ya berarti itu menafikan naik. Lai salut sama pernyataan dia, tapi di sisi lain Lai masih Kristen. Itu kemunafikan namanya itu Lai. Bukan. Itu namanya enggak kemunafikan itu bang. Kenapa kemunafikan? Loh, kenapa dikatakan kemunafikan? Ketika Lai salut dengan pernyataan itu Nora, berarti Lai sepakat dengan apa yang dikatakan oleh itu Nora. Ketika Lai sepakat dengan perkataan itu Nora, kenapa Lai masih Kristen? Sementara narasi-narasi dari itu Nora, ya, itu tidak membenarkan kekristenan. Tidak membenarkan kekristenan. Kekristenan. Kan tidak ada narasinya itu Nora yang membenarkan kekristenan, karena narasi-narasi beliau itu yang dia kutip dari apa yang tertulis di dalam Bible kalian. Tadi dibilang kakak Nora Aritonang tadi kalau memang yes ada Tuhan berarti kotorannya pun ikut Tuhan gitu. Tidak, itu karena berdasarkan logikanya lawan diskusinya sebelumnya. Logika dari lawan diskusinya seperti itu. Apa yang keluar daripada diri Yesus itu juga Tuhan. Kan gitu. Maka ketika lalu dibalas itu Nora logikanya. Berarti ketika Yesus mengeluarkan kotoran itu juga Tuhan, kan gitu. Termakan dia dengan logika sendiri. Berarti kalau kita terima Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan, berarti kotorannya pun ikut Tuhan gitulah kira-kira ya. Ini sebenarnya gini lah ya, sah-sah saja kalau kalian katakan Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan. Jangankan Yesus, sendal jepit sebelah kiri pun kalau kalian yakin dia Tuhan, silakan, sah-sah aja.
tutup panci pun kalian yakini Tuhan, itu sah-sah aja. Yang jadi pertanyaannya, apakah ada validasi dari Yesus membenarkan kalian ketika kalian panggil dia Tuhan, kalian menganggap dia Tuhan? Apakah ada validasi dari sendal jepit dan juga tutup panci ketika orang-orang menuhankan tutup panci dan juga sendal jepit? Kalau tidak ada, berarti klaim ketuhanan dari sosok yang kalian yakini itu hanya sepihak. Sepihak kali saja kalian mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus tidak pernah memberikan validasi kalau dia Tuhan, gitu loh. Sebenarnya tadi saya setuju tadi dengan pernyataan kakak itu, karena dibilangnya kalau di mana tadi kalau memang Yesus memang betul Tuhan, seharusnya kan Yesus kan nggak merasa ketakutan waktu dia mau disalib. Ya, Matius 26. Matius apa di Yohanes itu? Matius 26 juga ada kisahnya. Matius 26 ya. 11. Ya memang itu terbuka, memang logika saya memang terbuka, memang betul. Memang betul. Seharusnya memang kalau memang Yesus Tuhan itu harusnya tidak perlu merasa takut, ya kan? Ya itu. Ada lagi Ya, narasi yang lebih nggak masuk akal lagi dalam Lukas 24. Masa Tuhan minta ikan goreng? Tuhan Iya juga, kelaparan? Iya kan? Masa Iya, Tuhan kelaparan minta ikan goreng? Matius 21, masa Tuhan memerintahkan ngambil keledai orang? Markus 15, masa Tuhan ditonjok wajahnya, dipukulin orang, gitu loh. Kan nggak masuk akal, berarti bukan Tuhan. Sementara ya, definisi kata Tuhan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, yang dipuja dan disembah Maha Kuasa. Serta Maha Kuasa, bagaimana Maha Kuasa dipukulin? Bagaimana Maha Kuasa dibunuh? Bagaimana Maha Kuasa merasakan lapar? Bagaimana Maha Kuasa ketiduran di perahu? Kan nggak Maha Kuasa berarti. Gitu loh. Iya. Kalau kita bandingkan lah ya, antara Yesus dengan Fir'aun, kalian tahu nggak cerita tentang Fir'aun di zamannya Musa? Tapi gini aja dulu, Le. Bang Adipan, Bang Paruk. Iya. Gimana Le? Percaya nggak Bang Paruk ini kalau Yesus manusia yang suci? Apakah aku percaya kalau Yesus manusia yang suci? Bagaimana aku mempercayai kalau Yesus manusia yang suci, sementara Yesus sendiri nggak percaya kalau dia suci? Yesus nggak percaya kalau dia suci. Dalilnya di mana? Di dalam Bible, ketika seorang pelacur yang kedapatan berzina di hadapan di depan Yesus, diminta kepada Yesus untuk menegakkan hukum Taurat kepada dia, di mana perempuan itu harus dilempar batu sampai meninggal dunia. Yesus berkata, siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak berdosa, hendaklah dia melempar perempuan itu pertama kali, kata Yesus. Tidak ada yang berani melempar perempuan itu termasuk Yesus. Berarti Yesus nggak suci. Gitu loh. Karena dia sendiri berkata kan, siapapun di antara kalian yang tidak berdosa atau suci, hendaklah dia melemparkan perempuan itu pertama kali. Kan gitu. Ternyata tidak ada yang melempar, termasuk Yesus. Yesus meninggalkan dia. Berarti Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya suci. Kalau dia menganggap dirinya suci, dia dulu yang melemparkan perempuan itu. Gitu loh. Ketika Yesus aja nggak percaya kalau dia suci, bagaimana lagi paksakan aku percaya kalau dia suci? Iya, itu kan karena Yesus mengajarkan pengampunan. Tidak ada di data itu mengatakan ampunilah perempuan itu, nggak ada lah. Jangan ditambah-tambahkan Biblenya. Tidak ada. Gitu loh. Yesus tidak pernah mengajarkan pengampunan. Yesus itu mengajarkan pertobatan. Baca literasinya dalam Matius 16, Matius 16 dan juga Matius 19. Dan juga baca lagi literasinya dalam Matius 5 nomor 29. Iya kan gini juga Bang Paruk. Seharusnya kan manusia kan harus penuh pengampunan. Gimana? Ya kan manusia kan harusnya kan mengampuni. Manusia harusnya mengampuni. Iya, selayaknya mengampuni kok. Walaupun orang sana yang melakukan kesalahan kan harus kita ampuni. Nggak usah kita semena-mena. Pengampunan itu tidak berdasarkan manusia lah, tapi berdasarkan hukum. Kalau kita kembalikan kepada pemikiran dan pemahaman Yesus yang notabene-nya orang Yahudi, pengampunan itu tetap harus punya konsekuensi. Contoh ini, ketika ada orang yang membunuh keluargamu,
mencungkil mata keluargamu, mematahkan tangan keluargamu, kau ampuni dia, tapi pengampunan itu tetap ada konsekuensi berdasarkan hukum Taurat. Mata balas mata, tangan balas tangan, gigi balas dengan gigi. Tiada pengampunan yang sia-sia menurut pemandangannya Yesus. Makanya konsep pengampunan di dalam pemandangan dan pemahaman Yesus itu berbeda dengan konsep pengampunan yang dalam pemahaman dan juga pengertian teman-teman Kristen. Beda. Jadi mengampuni itu bukan gitu. Contoh nih, ada orang yang membunuh keluarga lain, ya lain mengampuni silahkan. Tapi pengampunan itu tidak serta-merta membuat dia terbebas dari hukum. Dia harus tetap dipidana karena melanggar hukum. Dipenjara dia. Kalau ditanya sama lain, apa kalau kau sudah mengampuni dia? Udah. Tapi proses hukum tetap berjalan. Begitulah ya. Tidak ada pengampunan tanpa konsekuensi yang diterima dari pelakunya. Itu ajaran Yesus. Gitu loh. Sementara ajaran-ajaran dari teman-teman Kristen dan juga bapak-bapak gereja tidak setara, tidak selaras dengan ajarannya Yesus gitu loh. Gimana lagi? Iyalah ya. Iya ya. Berarti biarpun orang bersalah kita ampuni, tapi tetap dia harus menjalani hukuman gitu ya? Iya, tetap dia harus menerima konsekuensinya gitu loh. Contoh lah ada orang yang menipu Lae sebesar 500 juta gitu loh. Iya. Dia minta maaf sama Lae. Apakah dengan maaf yang kau berikan mau kau uangmu hilang 500 juta? Wah, tentu tidak lah. Tidak kan, makanya pengampunan atau maaf itu tidak boleh menzolimi orang lain, bahkan diri sendiri nggak boleh. Itu ajaran Yesus, itu nggak boleh itu. Ya oke, kau maafkan, dimaafkan dia, tapi ya bayar 500 jutanya. Gitu loh. Makna pengampunan itu semua rasa yang pernah kurasakan ketika kau makan atau kau tipu aku 500 juta sudah ku maafkan, tapi hakku harus kau kembalikan. Pengampunan itu tidak serta-merta tidak mengembalikan hak orang lain, harus dikembalikan hak orang lain. Gitu loh. Kalau kayak gitu enak kali lah kan ku datangin aja rumahmu, ku colok Iya, ya. 500 juta, ampuni aku, cair aku 500 juta gitu loh. Gimana? Lanjut. Iya. Oke lah. Oke apa ini? Oke Lae meninggalkan kekristenan atau oke Lae tetap Kristen? Ku terima lah pendapat lah itu. Ya karena memang logika kan. Iya logika. Pun karena logika juga. Karena memang logika dia memang. Ya memang pengajaran Yesus itu logika. Pengajaran Iya. Paulus yang tidak logika Lae. Pengajaran Paulus yang tidak logika. Kenapa pengajaran Paulus itu tidak logika? Iya kan nggak semua juga Kristen orang yang berbuat sebenarnya pun. Tahu Bang Paro? Oi. Sebenarnya pun orang Kristen pun nggak semua ngikuti Kristus, Yesus. Mengikuti siapa? Ya mungkin yang mengikuti siapa tadi? Ya Paulus bisa jadi. Bapak-bapak gereja. Bisa. Iya kan? Ya bisa jadi. Si tua, Parhangir. Dan kisah itu sudah disampaikan di dalam Al-Quran Lae. Penyesalan orang-orang kafir di dalam neraka, di mana di dalam neraka itu dia berkata, "Ya Allah ya Tuhanku, nyesal kalilah aku angkat si fulan sebagai temanku. Nyesal kalilah aku anggap si fulan sebagai sahabatku. Kalau saja aku tidak mengangkat dia, tidak menerima dia sebagai temanku, niscaya dia tidak akan menyesatkanku." Tapi sia-sia semua itu. Ya gitu juga dengan Lae. Nanti kalau Lae tidak juga bertobat, mengikuti ajaran Yesus sebagaimana ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti setelah kematian Lae akan berkata begitu juga. Seandainya aku tidak mendengarkan perkataan bapak-bapak pendeta, aku tidak mendengarkan perkataan bapak-bapak, tidak membaca tulisan Paulus, dan aku tidak mendengarkan doktrin-doktrin dari gereja, niscaya aku tidak menjadi orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Nyesal Lae, tapi percuma sia-sia penyesalannya. Karena apa? Amal sudah ditutup. Iya, tapi tolonglah penyampainya jangan pula berasa gerusuk. Kayak Tuhan, jadi Tuhan itu gak enak juga. Santainya kita Lae, penyampaiannya Lae. Santai kita. Mantanmu itu, mantanmu.
memang secara logika itu memang benar memang itu. Secara logika itu memang benar. Tiba coba Beni. Beni Josi tahun. Dengar dong babi ku ba. Yang Baba mini kudo dang babi. Ada mo. Baba mini kudo dang babi. Oh iya. Beni Josi cintaon. Baga nai doho. Iya mah. Baga nai ho cinta. Warmo yung kasi cinta do. Beni Josi cinta orang arte pada cinta. Cinta rasmi. Cinta? Sungun dia do, ahami. Filter me. Asidang menyatu tuh bohi. Selamat sore. Sore cinta. Masih teringat Oke. kau waktu Boleh saya mau kasih penjelasan dulu sama kalian karena kalian tak paham. apa dah dulu itu Faru? Boleh, Jangan Kak. gitu. Sombong kali kau. Apa dulu? Apa dulu? Bukan sombong Apa sih, saudaraku, tapi memang kalian betul-betul nggak ngerti kalian Alkitab, betul. Saya jelaskan, oke? Saya jelaskan ya. Noise siapa yang noise ini? Yang noise siapa itu? Di cinta, namanya cinta. Coba panggil namanya dulu itu. Gimana? Cinta dulu. Noise, noise. Lokon, cinta noise di honimmu. Itu sama dokon. Itu nama pen. Oke, saya jelaskan, nggak usah ngomong noise, ya. Kalian menyesatkan, tahu? Biar aku jelaskan, biar kalian nggak sesat selamanya. Bikin dikitlah cinta sama dia. Tahu kalian Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus mengusir penyesat. Kalian yang diusir, kalian yang menyesatkan. Siapa? Lai Sagala yang noise ini. Tidak, dia. Itu rasmi. Itu rasmi. Itu jangan pakai topeng lah itu. Nakutin itu. Itu jangan nakutin lah gitu loh. Aku jadi teringat sama supir angkot itu yang itu ketangkap di angkot sama supir angkot. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jangan lari-lari iblis ketakutan. Kamu iblis ketakutan, Faru. Aku bilang aku mau jelaskan. Kamu lari yang lain-lain. Kamu ketakutan. Kau takut sama aku. Kau takut dengar narasiku. Tapi kau nggak katakan angkot. Gimana sih? Kamu iblis keparat kamu. Iblis keparat kamu nggak berani kau jauh sama aku. Ya aku udah ketemu kamu. Iblis keparat kalian dua, kau sama si Nora iblis keparat menyesatkan kalian dua. Mukanya berjangan nakuti. Aku bilang aku mau jelaskan, kenapa kau tak mau dengar? Aku mau jelaskan, kenapa kau tak mau dengar? Oke, buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kamu baca di situ, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia menjadikan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Artinya di situ firman itu adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Allah yang menjadikan segala sesuatu, merendahkan diri jadi manusia, namanya Yesus. Untuk apa Dia merendahkan diri? Untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa Dia menyelamatkan manusia? Dengan cara menanggung hukuman manusia. Karena manusia di neraka itu dihukum, disiksa.
kalau Allah datang sebagai Allah, otomatis tidak bisa menanggung hukuman manusia karena tidak ada yang bisa menyiksa Allah. Sehingga Allah rela merendahkan dirinya jadi manusia supaya dapat menanggung hukuman manusia. Menanggung hukuman manusia artinya dia yang disiksa, menggantikan siksaan kita. Begitu saudaraku ya. Jadi berhenti kalian menyesatkan. Ya, Allah merendahkan diri jadi manusia supaya dapat menanggung siksaan kita. Begitu. Karena manusia di neraka itu disiksa, dihukum. Sudah. Ya. Sudah. Sabar dulu, jangan iya. Kalau dia datang sebagai Allah, dia tidak bisa disiksa. Siapapun tidak bisa menyiksa Allah, baik Allahmu yang palsu itu tak bisa menyiksa Allah saya. Paham? Karena Allahmu yang palsu itu menunjukkan dirinya itu sama kalian tidak bisa. Bagaimana wajah? Jangan kau mute, karena Allahmu yang palsu itu tak mampu memperkenalkan dirinya kepada kalian karena dia tak ada kuasa. Kau paham? Mana kuasa Allahmu menunjukkan wajahnya kepada kalian? Tidak ada kan? Sudah. Hah? Mana wajahnya? Mana? Bagaimana rupanya? Nah, sudah. Saya tanggapi. Nanti keinjak jumpa di jalan, bagaimana itu? Nggak kenal. Sudah. Bagaimana rupa Allahmu? Sudah. Bu, dengar belum? Allahmu itu tak punya kuasa sehingga kalian disuruhnya menanggung hukuman sendiri. Kalian Islam menanggung siksa kubur, masuk ke neraka, dicuci pakai api, dibakar pakai api. Kalian disiksa, dihukum siksa kubur. Kami tidak, karena Allah kami mampu menanggung hukuman kami. Itu perbedaan Allah kita, saudara ya. Jadi berhenti kamu cocok, ya. Kamu nggak malu punya Allah yang tak punya kuasa. Allah kami punya kuasa. Paham Sudah, kau? mau sampai kapan kau ngomong? Apa, Rasmi? Sudah? Oke, nah. Dia mengatakan, ya, Tuhanmu tidak terlihat, jadi dia tidak ada dengan framingan yang lain-lainnya. Hari ini, aduh, di-mute dulu, Rasmi. Bukan mukamu yang jelek, suaramu yang jelek. Ya, hari ini Bang Faruk akan membuktikan gitu loh, bahwasanya Yesus itu adalah umat Islam. Yesus itu Islam. Karena apa? Karena dalam Yohanes 20 nomor 29, Yesus berkata, ini kata Yesus ya, saya gunakan kata Yesus ya. Apa kata Yesus di sini? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Yesus mengatakan orang-orang yang tidak melihat tapi percaya itu berbahagia. Kami tidak melihat Tuhan kami tapi kami percaya. Menurut Yesus dalam Yohanes 20 nomor 29, kami adalah orang-orang yang bahagia. Sementara orang-orang seperti Rasmi dilemparkan ke kandang babi, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, Yesus sendiri mengatakan. Yang kedua, data ini. Itu Rasmi. Bentar, sabar dulu. Dalam konteks apa? Dalam konteks apa Yesus mengatakan? Sabar dulu. Dalam konteks apa Yesus mengatakan berbahagia karena tidak melihat? Dalam konteks Thomas tidak melihat Yesus. Bekas paku dan bekas tikaman di lambungnya. Itu dalam konteks itu. Bukan dalam konteks. Aduh, inilah teman-teman ya, kalau babi dikasih HP kayak gitu modelnya. Makanya saya bilang teman-teman Kristen, orang gila jangan kasih HP, babi jangan kasih HP, kayak gitu modelnya. Dia ngomong kita diam, begitu kita ngomong dia nyerocos mulutnya gitu loh. Tolonglah diperiksa. Teman-teman Kristen ya, tolong diperiksa ya, babi-babinya itu ditengokin, jangan kasih HP. Download TikTok dia, masuk dia ke dunia dia, kita ribut. Heran kita nengoknya, gimana kita mau diskusi? Yohanes 20 nomor 29, konteksnya itu berbicara tentang kau tak lihat tapi percaya. Sebagaimana Thomas harusnya tidak melihat tapi percaya. Gitu loh. Kalau sesuatu itu harus dilihat dulu baru percaya, itu pemahamannya si Rasmi ODGJ yang dikasih HP.
Yesus itu berpihak pada kami umat Islam. Berpihak pada kami. Ketika ketemu sama aku Yesus, Faruk, kau agama apa? Kau siapa namamu? Faruk. Kan gitu. Siapa Tuhanmu? Aku menyembah pada Tuhan yang tidak kulihat, tapi aku percaya. Apa kata Yesus? Dikutipnya lagi perkataan dalam Yohanes 20:29. Berbahagialah kau Faruk, meskipun kau tidak melihat. Ketemu sama Rasmi, siapa Tuhanmu? Oh, Tuhanku yang mati tergantung di kayu salib. Kau melihatnya? Iya. Lemparkanlah si Rasmi ini ke dalam neraka, tempat kau di neraka. Karena aku tidak pernah berkata, berbahagialah kamu yang melihat, harus melihat untuk percaya. Tapi kata Yesus, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Begitu ya Rasminya. Lain kali kalau naik kemari jangan pakai mana. Nakutin wajah, Masya Allah. Fikir matangku ya. Jazakallah khair. Apa itu? Jaringanku ngelek. Iya. Jaringanku ngelek. Bang Madil di mana Bang Madil itu? Bang Madil Iya, udah kutungguin. Oh, juga, lagi nggak aktif. muncul dia. nggak aktif. Cemana kita mau WD ini? Ya, Kau silakan. bilang itu sekarang. Gimana? Ya silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi lagi silakan. Nggak bisa aku naikkan Tadi- orang, nggak bisa aku naikkan orang. Coba aku cek dulu ya, ada nggak? Naikkan Nora, apa yang mau ku naikkan? Iblis betina. Naikkan Nora, siapa yang mau dinaikkan? Etis 80. Etis 80 New apa ini? New Egita. Teman-teman yang baru bergabung 4,5 mata memandang, tolong dibantu ya di follow Babang Faruknya teman-teman ya. Itu aku iklan dulu lah, itu ya boleh. Iya, nggak apa-apa. pastinya aku iklan dulu. Oke, izinkan Bang Faruk iklan dulu ya teman-teman ya. Saudara-saudara muslimku yang dikasihi karena Allah. Di sini Bang Faruk mau iklan. Bang Faruk Sianipar jualan parfum teman-teman. Merek parfum Bang Faruk itu Konsili 30. Parfum yang kita jual ini parfum premium. Seharga 120.000 per botol, ongkir dibayar di tempat. Ya, ada aroma Konsili, ada aroma Pneuma, ada aroma Abaptis dan juga aroma Namsal. Teman-teman ya, ini aromanya ini premium, parfum kita parfum premium. Ya, insya Allah teman-teman tidak akan kecewa ketika membelinya. Nah, harganya ini 120.000 per botol, ongkir dibayar di tempat. Kok jualan Bang? Iya, saya terpaksa jualan daripada saya mengemis. Ya, memelas mengharapkan belas kasihan untuk anak-anak pondok pesantren saya yang ada di kota Medan. Saya Bang Faruk punya pondok tahfiz gratis ya, di mana di situ ada beberapa anak-anak pesantren ya yang insya Allah akan menjadi penghafal Al-Quran. Mereka mondok di situ, makan gratis, minum gratis, tempat tinggal gratis, apalagi uang listrik gratis, uang air gratis, fasilitas semuanya gratis, sampai dengan ya pembelajaran yang diberikan guru kepada mereka, di mana di situ ada 3 guru yang ngajar ya. Yang pertama itu guru tahsin yang memperbaiki bacaan mereka. Guru tahsin kita itu adalah guru yang lulusan dari Abu Baidah. Teman-teman muslim pasti tahu ya Abu Baidah ya. Bagaimana luar biasanya ya Abu Baidah. Dan teman-teman yang menekuni dunia tahsin pasti mengenal khusus dari daerah Sumatera Utara, pasti mengenal Ustadz Ansori. Di mana Ustadz Ansori ini pemegang sanad ke-30 dari Suriah melalui jalur Ali bin Abu Thalib tentang bacaan Qur'annya. Nah, salah satu guru kita yang ada di pondok tersebut ya murid dari Ustadz Ansori.
yang mengajarkan tahsin dan juga ilmu tajwid di situ. Yang kedua, ada guru kita namanya Ustadz Hendra. Beliau adalah guru yang mengajarkan kaidah-kaidah Islam dan juga ilmu nahwu shorof kepada para santri di situ. Yang ketiga, guru yang mentalaki dan juga menguji dan memberikan metode penghafalan kepada anak-anak di pondok kita, gitu loh. Dimana ya ketiga guru di pondok tahfiz kita itu adalah penghafal Al-Quran. Tadi malam Bang Faruk sudah berkunjung ke pondok kita, gitu loh. Teman-teman untuk lihat kegiatan Bang Faruk bisa datang ke channel YouTube-nya Bang Faruk, The Real Faruk Sianipar. Nah, karena besarnya biaya untuk pondok tersebut berkisar 7 sampai dengan 10 juta satu bulannya, daripada saya mengemis-ngemis seperti mana apologet Oten mengemis-ngemis, nah saya jual parfum. Karena apa? Karena saya tahu parfum ini adalah sesuatu yang sangat dicintai, disukai di dalam agama Islam. Karena Islam itu bersih dan juga wangi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mencintai, sangat menyukai wangi-wangian termasuk parfum. Dan Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan, gitu loh, ada beberapa hadiah yang tidak boleh kita tolak. Salah satunya parfum. Ketika seseorang memberikan kita parfum, itu tidak boleh kita tolak, gitu loh. Karena ada kebaikan di parfum itu tadi. Maka karena saya tahu banyaknya saudara muslim di Indonesia ini, kenapa saya tidak terjun ke dunia parfum? Maka Bang Faruk kerjasama dengan pabrik parfum membuat produk sendiri bernama Konsili 30. Gitu loh. Jadi teman-teman ketika membutuhkan parfum, ingin beli parfum, kalian mendapatkan manfaat dari parfumnya, tapi kalian juga bisa beramal jariah, ya, untuk memudahkan urusan adik-adik yang belajar di Pondok Tahfiz Bang Faruk. Nama pondok tahfiznya Pondok Tahfiz Bang Faruk, yang berada di Pondok Surya, ya, di Pondok Surya di Jalan Karya Medan, di perumahan Pondok Surya. Jadi kalau teman-teman masuk ke Pondok Surya, pas di depan masjid besar, itu ada pamflet Bang Faruk itu besar itu. Begini foto saya. Pondok Tahfiz Bang Faruk Sianipar, gitu loh. Nah, bagi teman-teman yang mau, yang minat, bagaimana caranya? Nah, boleh DM Bang Faruk di akun ini, atau boleh wawa Bang Faruk, boleh wawa saya di nomor wawa saya. Dicatat nomor wawanya teman-teman ya. Awas jangan sepil Bang Faruk, merek kenapa Bang? PL nanti yang enggak ketunjukkan PL, botolnya juga tunjukkan Bang. Ya, boleh wawa saya di 0852 50 mili abangku, 50 mililiter nih, 50 mili. Udah 0852 9751 9456. Nah, kegiatan kedua Bang Faruk ini apa lagi? Nah, Bang Faruk ini orang yang banyak kegiatan ya, tapi kegiatannya itu bukan seperti pengusaha yang menghasilkan uang, tapi kegiatan Bang Faruk itu menghabiskan uang semuanya. Yang kedua, Bang Faruk itu punya majelis taklim untuk menyelamatkan umat dari kebodohan. Maka Bang Faruk berinisiatif memberikan kemudahan bagi umat di sekitar rumah Bang Faruk atau di sekitar masjid ataupun musola untuk memberikan mereka majelis ilmu. Jadi enggak mereka yang mendatangi ustadz yang kita ajak kerjasama, di mana honor dari ustadz tersebut ya itu difasilitasi, disupport oleh majelis taklimnya Bang Faruk. Jadi Bang Faruk itu punya beberapa majelis taklim. Yang pertama majelis taklim tahsin, ya, yang pengajarannya itu di malam Jumat seperti ini, ya. Yang kedua ada majelis nahwu shorof untuk offline, pengajarannya itu besok malam Sabtu pada Isya. Ada majelis fikih, ilmu fikih di masjid, ya, di masjid besar Shahihul Muslimin itu di malam Selasa ba'da Isya, di mana setiap orang yang belajar di situ semuanya gratis. Honor para ustadznya dan juga biaya dan juga akomodasinya itu difasilitasi Bang Faruk. Dari mana uangnya Faruk? Nah, beli parfum itu dong. Beli parfum teman-teman ya. Makanya semakin laris parfumnya, insya Allah majelis taklim kita semakin tetap bisa berjalan, pondok tahfiz kita juga bisa berjalan, dan juga jika ada keuntungannya lagi untuk dibagikan,
Ya, Bang Faruk juga punya 13 anak yatim. Di mana ke-13 anak yatim itu ya di bawah ke pengawasannya Bang Faruk. Gitu loh. Kebutuhan mereka, keperluannya mereka sampai nanti mereka balik. Nah, yang keempat, apalagi banyak kali program kita teman-teman. Ya, kegiatan bersih-bersih masjid dan musola. Kegiatan bersih-bersih masjid dan musola. Jadi Bang Faruk itu mempekerjakan beberapa orang untuk menjadi marbot. Jadi marbot yang bertugas membersihkan masjid dan juga musola. Nah, semua kegiatan kita itu bukan kegiatan pengusaha yang menghasilkan uang, bukan. Tapi kita mengharapkan ridho dari Allah. Karena itu adalah kegiatan yang menghabiskan uang, maka kita harus berupaya mencari uang. Tapi tidak dengan jalan mengemis dan juga memelas. Dengan jalan berniaga. Jualan parfum konsumsi tidak. Oke, lanjut. Itu teman-temannya. Oh ya, nomor wawas saya tadi itu nomor dana juga teman-teman ya. Mana tahu teman-teman tanya kan, apakah itu juga nomor dana? Iya, nomor dana juga. Lanjut, silakan. Nah, teman-teman OTN yang lainnya yang mau berdiskusi. Mungkin Lai segala ada yang mau ditanyakan Laiku, silakan Lai. Silakan Lai segala. Ya, aduh. Lai segala, tahu Protestan atau Katolik Lai? Kristen. Protestan atau Katolik? Protestan. KBP. Lai HKBP. HKBP. Oh, HKBP. Iya, jujur Lai ya. Lai termasuk orang yang rutin ke gereja atau tidak? Rutin. Oh, rutin. Setiap minggu? Setiap minggu. Ya, duduk di belakang. Ya, duduknya mana? Di depan? Di depan, di tengah, atau di belakang? Di belakang lah. Ya, kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang, tergantung. Kalau terlambat datang di belakang. Oh. Enggak, sekarang aku kalau di masa aku dulu di HKBP, dulu durung-durung itu 3 kali. Kalau sekarang berapa kali durung-durung Lai? 4. 4 kali Lai. Aku dulu 3 kali juga. Iya, kami dulu 3 kali, sekarang udah 4 kali. Iya, memang dulu yang 3 kali dulu. Besok lagi makin bertambah ya. Berarti durung-durung yang keempat lah yang di depan pendeta, yang maju ke depan. Enggak lah, itu untuk pembangunan. Oh, lain lagi. Tapi keempat-empatnya itu dilakukan di kursi lah ya, di bangku ya. Iya, di bangku. Nggak ada. Yang keempat itu untuk pembangunan gereja. Oh, 1, 2, 3. Yang khusus keempat itu untuk pembangunan gereja. Ya. Ya, durung-durung itu teman-teman, durung-durung itu kota infak. Kalau kita sholat Jumat kan ada kota infak jalan kan. Kalau di HKBP namanya durung-durung. Tempatnya itu seperti tempat tanggo ikan. Nah, itu tempatnya dulu. Jadi kalau durung-durung pertama, kedua, ketiga untuk apa lah? Ya. Kata itu ya, kata apa namanya Sintua, ya itu untuk apa katanya, untuk orang miskin, untuk orang, pokoknya dibagi-bagi lah untuk yang miskin, anak terlantar. Tapi kenyataannya pernahkah gereja berbagi-bagi kepada orang miskin lah? Ya makanya secara kalau logika saya tuh memang itu salah menurutku. Bagusan dari sini aja yang membagi ya kan. Ngapa harus ke pusat dulu kan? Durung-durung kan dikasih dulu ke pusat. Gini loh lah ya, Kan- kalau lah memang itu untuk orang miskin kan gitu.
Nah, Ya, apakah di gereja itu tidak ada jemaat yang miskin? ya itu masalahnya. Makanya pun aku bingung Apakah juga. Jemaat, adakah yang miskin? Ya kan gini le, dengar deh. Durung-durung 1, 2 dan 3 itu kan dibagi untuk ke pusat. Ya, Ya kami kan bertanya juga sebagai jemaat ya kan. Itu uangnya dikirim ke pusat itu untuk apa? Kata mereka itu untuk orang-orang miskin, orang-orang yang susah lah pokoknya. Dame madihamu, durung-durung madihami. Ni mahatani panditai. Ni matutu. Masih itu. Bain majo gondangi. iya. Maksud aku Apa tuh gini lah masuk? Sagala. Ya. Maksud aku gini lah Sagala. Ya. Gimana itu? Bagaimana bisa? Apakah logika menurut Lae? Durung-durung pertama, durung-durung kedua itu diserahkan ke pusat untuk diberikan kepada orang miskin. Sementara salah satu jemaat kalian di gereja itu saja ada orang miskin. Lantas orang miskin di gereja kalian itu membantu siapa? Ya seharusnya memang itu nggak pantas. Iya, yang saya tanyakan saya tahu nggak pantas. Jadi orang miskin yang di gereja itu yang bantu siapa? Ya nggak ada yang bantu. Ya Oh, usaha meninggal. sendirilah. Cari uang sendirilah. Oh, meninggal itu- sendiri lah ya. Iya. Itu baru. Bereng jo ditorui permintani. Adong do pandita ahai sian KBP. Sangat perhanya. Murukan untuk ibana. Bereng jo, adong do. Pendeta KBP. Naik maju hamu. Ya. Gema Bangsa. Oh, kalau Gema Bangsa pendeta. Selamat sore. Gak ada sama Iya. aku loh. Gema Bangsa, Nanti- Islam Kristen Gema Nanti Bangsa. cek DM ya Bang Faruk. Ah, tuh cek DM. Ya. Gema Bangsa, Islam Kristen Gema Bangsa. Islam. Ya, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan abangku? Warahmatullah. Enggak. Dia Kristen nih. Wah, Islam bilang Kristen. Turunkan aja. Kau berapa kali naik ke sama aku kau bilang Kristen? Memang. Ya, Diskusi sama orang kayak gitu. Oke, Andi Arya, selamat bergabung Islam Kristen. Kristen. Oke, kalau saya Kemarin tidak kau salah bilang Andi Arya ateis. ini, ya, kalau saya tidak salah ya, Andi Arya ini yang dulu pernah sempat menuhankan Google, betul? Betul. Nah, setelah itu Anda hijrah dari menuhankan Google, Anda menuhankan uang, betul? Betul. Nah, maaf ya Andi Arya, saya tidak mau berbicara sama orang gila. Kau pergi dulu ke rumah sakit jiwa sana, berobat dulu kau ya. Berobat aja lah kau. Gimana aku mau diskusi sama orang gila? Dari dia ini Sandi Arya ini nilai segala, tengok nilai segala, pantas nggak? Pantas nggak dikatakan gila? Dari menuhankan Yesus, tobat dia katanya, jadi menyembah Google. Dari menuhankan Google, tobat dia menuhankan uang. Menurut kau Lay Sagala, jujur kau Lay Sagala, gila nggak dia? Ya. Gila itu. Nah, mau Lay diskusi sama orang gila? Itu. Ya jangan makanya diskusi kita sama orang turunkan. gila. Kok diskusi sama orang gila ya gila lah, Wak. Ya makanya kita turunkan gitu loh. Lanjut. Si Lanjutkan. Abi Mamdai, aku balas WA dulu nih toh. Tapi kalau di Halo, assalamualaikum. Ya halo Abi Mandai. Udah apa Bang? Buka kameranya. Saya Islam bang, sorry ya, salah benjat ya. Oh, oke. Iya.
tahu dipanggil abang, coy. Bang Zombie, naikkan dulu Bang Zombie. Pila-pila mana yang Kristen? Bang Zombie. Asar-asar. Oh. Akaheang. Apa? Ya balah, ajaran kasih tapi ngomong heang. Ya, itu ada yang mau ditanyakan itu. Kapan Ya, itu tanyakan aja. jadi Parsubang? Lain Itu Parsubang. Hah? Itu Parsubang. Itu Parsubang. Enggak. Enggak gini, aku mau tanya kejujuran sama Lai Sagala ini. Lai Ya, Sagala, aku harap Lai jujur menjawab sebagaimana laki-laki jujur ketika aku jawab ini. Ketika Lai pergi ke gereja, pernahkah Lai melihat rok teman-teman Kristen yang perempuan pakai rok pendek terbelah sampingnya? Pernah nengok Lai? Pernah. Pernah. Sekarang saya tanya, ketika Lai melihat pemandangan seperti itu, selera nggak kau Lai? Iya. Ya bisa selera lah, selera. Dan perasaan selera itu munculnya di dalam gereja. Syahwat itu tadi, nafsu Yes. tadi munculnya di gereja, betul? Ya, betul. Oke, menurut mulai pantaskah yang katanya tempat suci, tempat ibadah menampilkan perempuan dengan berpakaian seperti itu? Ya nggak layak. Nggak layak. Jadi muncul pertanyaannya, kenapa pendeta tidak melarang lain? Hah? Ya, Kenapa kalau pendeta jawabnya tidak kurang dilarang? tahu lah ya. Tapi siapa tahu juga kan. Kalau dilarang mungkin nanti jemaatnya kurang, nanti nggak rame. enggak. Ini asumsi lah ya, ini asumsi ya. Apakah pendeta juga menikmati sebagaimana juga lain menikmati pemandangan itu? Bisa jadi. Bisa jadi pendeta menikmatinya lah ya. Bisa jadi. Karena kan kita nggak tahu hati orang kan. Iyalah, betul Ya lah. bisa jadi. Bisa jadi dia menikmatinya. Dan besarlah kemungkinan. Makanya besar kemungkinan makanya besar kemungkinan percabulan itu terjadi di gereja, betul Le? Enggak, salah itu, Le. Hah? Salah itu, Le. Le salah. Ya coba Hotman, Islam Kristen. Kristen, Le. Kristen. Iya, silakan on cam Hotman. Nang boyong kem, Le. Otik do pengikut nak. Ya jadi kayak mana nih kok, dia nggak bisa on cam. Itu Nora. Gak bisa aku. Tengok jaringanku. Ya, karena Enggak, si kan Hotman nggak bisa on cam. Dia nggak bisa on cam. Dilayani Nggak nggak bisa dari sisi. diturunkan, makanya itu turunkan. Sip. ya karena kan Le, menurut aku tadi kan Le, ya nafsu kan itu kan karena terjadi kan karena ada pemandangan dari mata kan bisa juga kan. Betul. Betul. Makanya seharusnya tempat ibadah itu jangan menampilkan hal-hal yang seperti itu. Jangan berpakaian seperti itu yang memancing birahi dan juga hawa nafsu lawan jenisnya. Betul nggak, Le?
Iya, betul, betul, betul. Ya. Ya harusnya selayaknya memang berpakaiannya ya bagus lah, layaknya yang namanya beribadah kan harusnya layak. Kalau kau mau asar itu kita tutup aja ya. Oke, oke. Aku pun mau asar ini. Oke, oke. Ya udah. Horas. Gitu. Hah? Gak usah turun dulu, nanti aja sama-sama aja turun. Tutup lah. Oh ya, tutup. Ya, oke. Sampai di sini dulu teman-teman ya, saudara-saudara muslim. Dan di sini ya Bang Far ucapkan syukuran barakallahu fikum, jazakallahu khair ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, kontribusi kalian apapun dari perjuangan Bang Farouk juga itu Nora ini ya. Tapi apapun ya kontribusi yang kalian berikan, satu hal yang sangat kami harapkan teman-teman dari kalian, doa. Doakan kami, doakan lisan kami agar lisan kami tidak tergelincir ya pada perbuatan yang melanggar hukum. Doakan jasad kami agar jasad kami selamat, dilindungi Allah dari siasat buruk dan juga rencana-rencana buruk dari orang-orang yang membenci kami, yang terkhusus membenci narasi-narasi kami. Ya, doakan kami agar kami selalu istiqomah dan juga menjaga niat kami lurus lillahi ta'ala agar kami mendapatkan ridho dari Allah sebagaimana kalian juga mendapatkan ridho dari Allah. Nah, dan yang terpenting saling mendoakan kita agar kita mendapatkan ampunan dari Allah dan ditetapkan iman dan Islam dalam diri kita sampai dengan kematian datang daripada kita. Jangan pernah lepaskan iman dan Islam dalam dirimu, karena sesuatu yang berharga di atas bumi ini iman dan Islam. Sebanyak apa hartamu akan kau tinggalkan, secantik apa istrimu akan kau tinggalkan, semewah apa rumahmu akan kau tinggalkan, semewah apa mobilmu akan kau tinggalkan. Tapi sesuatu yang bermanfaat nanti untukmu setelah kematian datang kepadamu adalah iman dan Islammu. Oke, kita tutup dengan doa tafakur Idris. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak terlempar. Kan nggak bisa aku. Mana sih ini? Iya. Ini lasronnya Mi, aku mau ini, aku Ya. mau makan. Ya, satu las, lagi, las. satu lagi. Las. Ini lasron kasih, tolong dong kasih yang paling susah dong, nggak bisa aku kalau yang gampang-gampang gitu. Bilang sama penonton Mami berapa orang di situ, suruh berpikir semua, kasih aku pertanyaan yang susah ya. Iya, ya lah, nantangin Satu lagi guys, satu lagi guys, satu lagi, satu lagi. Salve. Guys, satu lagi Kak. Iya, ala real. Double guys. Walaupun masalahku banyak banget. Curhat. Kasih terang Melodi. sayang. Double. Ini kalau dia nggak bisa jawab keterlaluan ya. Kan belum tentu Mami menang. Di sini siapa tahu nyenep. Udah pastilah. Mana ya Pak Tobias tadi? Aku masih kepikiran satu ikan itu loh. Satu ikan aja kepikiran. Ya satu ikan aja kepikiran. Iya. Ingatlah guys, harta itu merusak pikiran manusia. Makanya jangan dipikirin, biar pikiran lu nggak rusak. Udah terlanjur datang ikan satu, harusnya dua. Ini kita kasih dia kitab Yesaya ya dari kitab. Iya saya, ya Familiar dia ini. Saya Mi, cuma Yesaya Mi, Yesaya itu makanan saya sehari-hari. Sombong banget. Sombong banget. Tuhan, sombongnya. Sombongnya pakai banget. Udahlah langsung kita tanya aja karena dia nggak akan sanggup ngelawan Ya, kita. alah belum tentu. Nggak akan sanggup dia ini. Dari gelagat-gelagatnya dia ampun banget. Oke, Midas. Apa pertanyaan Mami? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang katanya makanan
sehari-hari. Ini ayatnya populer loh. Apa? Tunggu bentar. Dia yang Dia bertahta. yang bertahta di atas bulatan bumi yang lanjut. Yesaya ini. Dari tadi udah dibilang Yesaya. Dia yang bertahta di atas bumi yang bulatannya Bulatan seperti bumi. buatan. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. lanjut dong, belum selesai itu. Oh, enak aja kau. Lanjut dong. Seperti belalang, dia yang membentangkan Hah? Langit seperti kain. memasangnya seperti Dan memasangnya seperti kemah kemah kediaman.